Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang babnya sebab saya melakukan manipulasi data. Oke. Yang pertama itu paling sering ini, mereka dipaksakan memenuhi kondisi ideal. Betul itu. Jadi yang bukan syarat disyaratkan. Contoh apa? Ini. Di Smart PLS ini, overloading. Overloading merah aja masih dipermasalahkan. Padahal hijau semua itu kondisi ideal. Yang bisa dipenuhi itu hijau semua. Apakah syaratnya itu harus hijau semua? Enggak. Ada merahnya nggak apa-apa. Ada merahnya nggak apa-apa. Selama fair reliability udah hijau, udah selesai. Mau overloadingnya masih merah, mau apa nggak usah pikirin udah. Tuh gitu. Kalau overloadingnya juga harus hijau semua, habis sudah. Habis itu item. Oke. Yang kedua, sebab mahasiswa melakukan manipulasi data. Dipaksa hasilnya berpengaruh semua atau hipotesisnya diterima semua. Oke, itu ngaco lagi tuh, ngawur itu. Harusnya itu masa meneliti, setelah meneliti mau hasilnya berpengaruh mau enggak, mau hipotesisnya ditolak mau enggak, udah tinggal interpretasikan, selesai. Jangan memaksakan hasilnya itu sesuai teori. Jangan memaksakan hasilnya sesuai dengan hipotesis. Ngawur. Kalau gitu mending nyuruh aja mahasiswa nyuci sandal, itu lebih bermanfaat itu daripada penelitian. Oke. Yang ketiga, salah pertanyaan. Model pertanyaan gimana itu? Ketika sudah memperoleh hasil, mahasiswa ditanya, mengapa hasilnya seperti ini? Itu ngawur total itu pertanyaan itu. Misal, X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Masa suruh cari alasan mengapa X2 nggak berpengaruh, itu ngaco. Lalu terus pertanyaannya gimana? Pertanyaannya itu, implikasinya gimana itu? Apa yang harus kita lakukan ketika X2 tidak berpengaruh terhadap Y? Oke, misal nih, dalam sebuah penelitian X1, 2, 3, 4, 5 sampai Y, yang berpengaruh hanya 2 tok, X2 dan X4 misalkan. X1, X3, X5 nggak ngaruh. Terus kalau seperti itu gimana? Jangan bertanya mengapa hasilnya seperti itu, tapi berpikirlah, oh hasilnya seperti ini. Gitu, oh hasilnya seperti ini. Oke. Dengan hasil seperti ini, maka implikasinya kebijakan yang harus diambil itu seperti apa? Oke. Kedepannya itu harus gimana itu? Agar diperoleh suatu tujuan yang dituju. Betul nggak? Bukan mikir mengapa ini nggak signifikan. Apalagi lebih konyol lagi, mengapa ini nggak signifikan? Kan penelitian terdahulunya signifikan. Nah itu paling konyol itu. Urusannya apa kalau penelitian terdahulu nggak signifikan, terus sekarang nggak signifikan, urusannya apa? Mau dulu signifikan sekarang enggak, mau dulu signifikan sekarang signifikan, mau dulu nggak signifikan sekarang jadi signifikan, itu nggak ada urusan. Oke, suruh mahasiswa fokus pada hasil yang dia peroleh. Karena apa? Ketika dia diharuskan memenuhi kondisi ideal, ditanya mengapa hasilnya begini, bukan ditanya implikasinya bagaimana dengan hasil seperti ini. Maka bisa dipastikan mereka akan manipulasi data. Demi apa? Demi yang diinginkan para pembimbing udah. Serius aku. Maaf kalau tersinggung udah. Tapi ini fakta ini. Yang bikin mahasiswa susah mikir. Gitu. Jadi intinya, setelah melakukan penelitian, dianalisis, interpretasi udah. Oke, gitu. Jangan paksakan mahasiswa hasilnya harus memenuhi kondisi ideal. Padahal kondisi ideal seperti itu jika menggunakan data asli, jangankan seorang mahasiswa, sekumpulan profesor di NKRI nggak bakalan mampu udah. Kata siapa? Muhammad Arifudin. Sekumpulan profesor nggak bakal mampu. Terus kalian mau bebankan itu pada satu orang mahasiswa, logis nggak? Ditambah lagi toh kalaupun itu terjadi, apa kelebihannya? Nggak ada udah. Itulah makanya penelitian kita itu menjadi penelitian yang
Kalau aku mau berkata liar, akhirnya digunakan itu penelitian dengan data sampah. Kenapa sampah? Ya karena hasil manipulasi udah. Kenapa mereka manipulasi? Itu tadi sebabnya 1, 2, 3. Oke, yang terakhir baru karena mahasiswa malas melakukan penelitian. Akhirnya udahlah yang penting datanya jadi. Tapi yang kayak gitu malah jarang, jangan salah. Yang sering itu mereka udah capek-capek melakukan penelitian, sudah capek-capek nabulasi, sudah capek-capek ngolah data, malah dipermasalahkan hasil realnya hanya karena tidak memenuhi kondisi ideal, bukan memenuhi prasyarat, memenuhi kondisi ideal. Oke, sebenarnya udah memenuhi syarat, kadang dipermasalahkan gara-gara hipotesisnya ditolak. Kan konyolnya bukan main itu, super konyol. Kadang setelah hipotesisnya ditolak, pertanyaannya malah mengapa seperti ini. Tanyanya dengan hasil seperti ini apa yang harus dilakukan gitu dong. Misalnya contoh nyatanya ada seorang terlahir buntung, ya jangan ditanya mengapa kamu buntung, jangan, tapi dengan kondisi cacat seperti itu yang harus dilakukan seperti apa gitu dong. Misal kamu ini lulus setelah kuliah pengen bikin usaha, biasanya kan nggak punya modal ini, ya jangan ditanya mengapa nggak punya modal, kan usaha harus butuh modal, ya jangan seperti itu. Kamu pengen usaha tapi nggak punya modal, apa yang harus dilakukan? Oh, kerjasama dengan orang lain. Oh, bersyirkah. Kamu yang tenaga dan pikiran, kamu yang konsepnya, kamu yang mengelola, yang punya uang dengan uangnya, berikan modal gitu. Itu namanya pinter, nggak konyol. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.